Halo teman-teman, dan selamat datang di Quick Review Loki episode 5, Journey into Mystery. Sebelumnya kalau misalnya kalian belum nonton episode 1, 2, 3, 4 Quick Review Loki gua, itu kalian bisa klik di sudut kanan atas atau kalian bisa klik link di deskripsi. Jadi untuk keseluruhan dari episode 5 ini menurut gua sangat bagus ya. Karena gua nggak bakalan bawa ekspektasi gua lagi ya. Dan emang menurut gua sangat bagus karena banyak sekali hal-hal atau scene-scene yang menurut gua sangat bagus dan luar biasa gitu. Terkait tentang karakternya, terkait tentang ceritanya, dan terkait dengan pembawaan atau atmosfer dari cerita itu sendiri. Dan juga untuk episode 5 ini menurut gua lebih berfokus terhadap endgame gitu. Bukan maksud gua endgame yang dari Marvel, tapi lebih ke mulai mendekati titik terang gitu, mulai mendekati akhir dari Loki series ini. Dan ya itu menurut gua sih. Jadi untuk keseluruhan sangat bagus ya. Sangat bagus mungkin dari episode 1, 2, 3, dan 4. Episode 5 ini sangat bagus dari episode sebelumnya. Mungkin langsung masuk ke breakdown ya. Jadi terkait breakdown gua Loki episode 5 ini terdapat 2 poin juga ya yang gua tangkap. Pertama itu who wants it and who needs it. Siapa yang butuh dan siapa yang mau dan siapa yang butuh. Lalu journey into mystery gitu. Perjalanan menuju misteri. Untuk yang pertama, who wants it, who needs it, siapa yang mau dan siapa yang butuh, itu terkait tentang Sylvie dan Rovana Renslayer, di mana Sylvie ini sangat membutuhkan apa yang dibutuhkan, apa yang dimau, itu terkait tentang informasi timeline itu sendiri. Apa itu timekeeper, apa itu TVA, apa itu timeline, dan apa yang ada di the end of timeline, apa yang ada di start of timeline gitu. Start and the end of timeline itu apa gitu. Jadi Sylvie ini mencoba untuk mencari tahu informasi tersebut, dan Sylvie itu sangat membutuhkannya gitu. Karena asumsi gue sendiri ya, tujuan dari Sylvie ini untuk menjatuhkan TVA itu sendiri gitu. Dan ya dan Sylvie banyak mendapatkan informasi tersebut dari Rovana Renslayer gitu. Dan menurut gue informasi yang didapatkan Sylvie ini tidak terlalu bermakna banyak ya, karena Rovana Renslayer itu sendiri juga tidak mengetahui banyak mengenai hal tersebut. Kayaknya emang dari seluruh bagian dari TVA ini banyak yang dirahasiakan dari orang-orang yang bekerja di dalam TVA. Lalu di episode 5 ini juga diketahui bahwasanya Rovana Renslayer ini menginterogasi Hunter B15. Ya, diketahui lah bahwasanya di episode sebelumnya, episode 4, bahwasanya Hunter B15 ini membantu penyelamatan dari Loki dan Sylvie ketika hukuman mati ya, mulai ditentukan hukuman mati oleh Timekeeper dan TVA. Dan diketahui bahwasanya Hunter B15 ini mengingatkan si Rovana dan saya bahwasanya Sylvie ini lebih membutuhkan gitu informasi tersebut daripada Rovana dan saya. Lebih tepatnya poinnya itu truth or TVA stability itu. Bahwasanya Hunter B15 dan Sylvie ini setuju bahwasanya kebenaran itu harus diungkapkan terkait tentang TVA dan Timekeeper. Ya, kita tahu bahwasannya salah satu kebenaran yang terungkap bahwa agen-agen dari TVA tersebut sebenarnya adalah varian gitu. Bahwasanya agen-agen dari TVA itu sebenarnya adalah varian dulunya, lalu dijadikan agen oleh Timekeeper. Dan ya, itu mungkin salah satu kebenarannya, sehingga untuk mengungkapkan kebenaran tersebut harus ada bayaran gitu. Bayarannya ya hancurnya TVA gitu, take down the TVA. Dan di episode 5 ini juga Mobius juga bilang bahwasannya apa yang akan dilakukannya ketika akan di TVA, ya dia akan menghancurkan TVA tersebut gitu. Ya, itu aja. Jadi Rovana Renslayer itu dia lebih berfokus ke TVA stability, dan dia membutuhkan informasi-informasi tersebut juga agar menjaga kestabilan dari TVA stability, sehingga penilaian dari Hunter B15
uh, Rovana Renslayer ini dia lebih ke mau gitu, ingin mengetahui tentang informasi-informasi tersebut. Oke, itu saja sih terkait tentang yang poin pertama mengenai who wants it and who needs it. Lalu poin kedua itu journey into mystery. Tentunya Sylvie dalam mengejar atau meraih tentang informasi-informasi tadi itu membutuhkan bantuan dari Loki. Dan ya, ditahu juga bahwasannya timekeeper ini kemungkinan terletak di end of timeline gitu. Karena kita tahu juga timekeeper ini kan dia selain menciptakan timeline yang utama, mereka juga menciptakan sedang menciptakan the end of timeline gitu. Jadi akhir di timeline ini masih diciptakan, dan ketika menciptakan the end of timeline ini tentunya belum ada apa-apa gitu. Artinya the void. Nah, The Void itu merupakan tempat pembuangan dari TVA segala hal yang diprune gitu, ya segala hal yang dimusnahkan dari TVA. Ya, kita tahu juga di episode 4 itu Loki dan Mobius diprune oleh TVA, tepatnya oleh Rovana Renslayer, sehingga membuat mereka menuju The Void gitu, tempat pembuangannya gitu. Dan episode 5 ini memutuskan Sylvie untuk mengikuti mereka ke The Void. Untungnya ketika di The Void, Sylvie itu dijemput oleh Mobius. Dan pada saat Sylvie itu mencoba melarikan diri dari salah satu monster penjaga timekeeper itu sendiri, namanya Goliath, kalau nggak salah, apa alien ya, Goliath ya kayaknya. Sylvie ini menggunakan enchantednya, yaitu pembaca pikirannya, ya pembaca memori dari Guardian ini atau Goliath ini, bahwasannya terdapat ingatan lokasi atau tempat dari timekeeper itu sendiri, karena ya yang mengetahui posisi mereka itu pasti ya penjaga dari mereka itu sendiri. Dan ya mungkin yang banyak beberapa scene yang menurut gue agak membingungkan itu terkait tentang interaksi antara Loki dengan Loki ya. Kayaknya itu lebih ke development dari Loki itu sendiri, bagaimana Loki itu mengetahui cerita-cerita dari Loki yang sebenarnya, bukan cerita-cerita dari Loki yang sebelumnya, cerita-cerita Loki dari lainnya, Nexus event Loki lainnya, kesamaan dari Loki lainnya, dan lain sebagainya gitu, banyak gitu. Jadi mungkin scene yang ketika The Void itu lebih banyak ke pengembangan karakter gitu. Sylvie pun juga begitu. Sylvie lebih memperkuat bondingnya dengan Loki, terlebih lagi dengan Mobius, bahwasannya Sylvie ini tidak mungkin berhasil apabila dia sendirian gitu, dan ya dia membutuhkan bantuan Loki, terlebih lagi dengan Mobius. Ya, kita tahu juga di episode 5 ini Mobius lebih fokus ke TVA, dan Sylvie Loki lebih fokus ke menerobos Goliath gitu, atau mau membaca pikiran dari Goliath untuk menemukan lokasi dari timekeeper. Itu sih journey into the mystery. Jadi untuk 2 poin terkait tentang 2 poin tersebut menurut gue sangat sangat krusial terkait tentang episode ini. Dan ya, menurut gue episode 6 ini bakalan jauh lebih seru dari episode 5, karena udah merupakan puncak dan udah merupakan akhir ya. Dan ya, terkait tentang villain, mungkin villain yang sebenarnya ini Rovana Renslayer, karena kita tahu juga Rovana Renslayer ini berusaha untuk memberhentikan Sylvie dalam mencapai tujuan utamanya juga. Dan juga mungkin beberapa fans agak setuju bahwasanya Rovana Renslayer is the real villain. Gue mau bilang B word tapi kayaknya terlalu kasar. Jadi ya itu aja sih terkait tentang quick review kali ini. Bagaimana menurut kalian? Kalau misalnya kalian suka tentang quick review kali ini, kalian bisa like. Bagaimana menurut kalian? Kalian bisa kirimkan pendapat kalian terkait tentang quick review ini, terkait tentang Loki episode 5 ini di kolom komentar. Kalian bisa dukung channel ini dengan subscribe. Itu saja, terima kasih dan sampai jumpa di quick review Loki episode 6. Bye bye.